Rahasia awet muda dari psikologi. Kita sering mendengar istilah obat awet muda. Biasanya, orang langsung membayangkan krim wajah, suplemen, atau prosedur kecantikan. Tapi bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang psikologi? Apakah ada obat awet muda yang tidak dijual di apotek atau klinik kecantikan? Malam ini kita akan mengupas tuntas rahasia awet muda, bukan dari dunia kecantikan, tapi dari dunia psikologi. Ya, Anda tidak salah dengar. Awet muda bukan hanya soal penampilan fisik, tapi juga tentang jiwa yang tetap muda, pikiran yang terus berkembang, dan hati yang damai. Dalam psikologi, awet muda bukan hanya soal kerutan atau rambut beruban, tapi juga soal jiwa yang tetap segar, pikiran yang tetap lentur, dan emosi yang tetap stabil. Yuk, kita bahas beberapa obat awet muda versi psikologi yang bisa kita praktikkan setiap hari. Bayangkan sebuah gelas berisi air setengah penuh. Apakah Anda melihatnya sebagai setengah kosong atau setengah penuh? Cara pandang seperti inilah yang membedakan seseorang dengan pikiran positif dan negatif. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang punya pandangan hidup optimis cenderung memiliki umur lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Optimisme bukan berarti menolak kenyataan atau hidup dalam dunia fantasi. Bukan berarti kita harus selalu tersenyum saat badai menerpa. Tapi, optimisme ada tentang memilih untuk tetap percaya bahwa segala sesuatu bisa dihadapi. Bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Latih diri untuk bersyukur setiap hari, melihat sisi baik dari pengalaman buruk, dan membiasakan self-talk yang membangun. Ingat, pikiran positif menyehatkan, baik untuk otak maupun jantung. Manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk terhubung, berbagi, dan saling menguatkan. Rasa kesepian kronis terbukti berkaitan erat dengan penuaan dini, baik secara fisik maupun psikologis. Sebaliknya, orang yang punya koneksi sosial yang hangat, seperti keluarga, sahabat, atau komunitas, biasanya lebih bahagia dan terlihat lebih muda. Jaga hubungan baik dengan orang terdekat, aktif dalam komunitas, dan berani membuka diri pada hubungan yang sehat. Pelukan, tawa bersama, dan obrolan hangat bisa menjadi vitamin jiwa yang membuat kita merasa hidup dan berenergi. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, pernah berkata, manusia bisa bertahan dalam kondisi paling sulit sekalipun selama ia punya makna hidup. Pernyataan ini begitu kuat dan relevan dengan pencarian kita akan muda. Orang yang punya tujuan cenderung lebih tahan stres, lebih energik, dan lebih hidup. Tujuan hidup memberikan arah, motivasi, dan semangat untuk terus melangkah. Temukan apa yang membuat hidupmu berarti. Apakah itu keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau hal-hal sederhana seperti berkebun atau membaca? Makna hidup adalah bahan bakar psikologis yang memperlambat proses penuaan dari dalam. Chapter 4. Merawat kulit hati dengan kesehatan emosi. Emosi, baik positif maupun negatif, adalah bagian alami dari manusia. Namun, seringkali kita diajarkan untuk menekan atau mengabaikan emosi yang dianggap negatif, seperti marah, sedih, atau cemas. Padahal, menolak emosi justru membuatnya tertanam dalam tubuh dan dalam jangka panjang. Ini bisa mempercepat penuaan karena tubuh berada dalam kondisi stres terus-menerus. Belajarlah untuk mengenali emosi Anda, memberi ruang untuk merasakannya, dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Menangislah jika ingin menangis, luapkan amarah dengan berolahraga, atau bicarakanlah dengan orang terdekat. Meditasi, journaling, atau terapi psikologis adalah cara efektif untuk menjaga kulit hati tetap sehat dan muda. Chapter 5. Fleksibilitas kognitif. Rahasia otak yang awet muda. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang usianya sudah lanjut, tapi tetap bersemangat belajar hal baru, terbuka dengan teknologi terbaru, dan tidak pernah kehabisan ide? Mereka adalah contoh nyata dari fleksibilitas kognitif. Orang yang awet muda secara psikologis adalah mereka yang tidak kaku dalam cara berpikir. Mereka terbuka terhadap ide baru,
belajar hal baru, dan tidak takut berubah. Fleksibilitas ini membuat otak tetap aktif, kreatif, dan tajam. Tantang dirimu belajar hal baru, mulai dari bahasa asing, alat musik, sampai sekadar mencoba rute berbeda saat pulang kerja. Otak yang terus digunakan adalah otak yang tetap muda. Chapter 6. Tertawa, obat awet muda yang paling murah meriah. Tertawa adalah obat terbaik, begitu kata pepatah. Dan ternyata pepatah ini ada benarnya. Tertawa bukan hanya membuat kita bahagia sesaat, tapi juga berdampak fisiologis, menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun, dan tentu saja membuat wajah lebih cerah. Carilah alasan untuk tertawa setiap hari. Tonton hal lucu, bercanda dengan teman, atau lihat sisi konyol dari hidup. Tertawa adalah masker wajah yang tidak perlu dicuci dan bisa dilakukan seorang kapan domain kerja. Jadi, obat awet muda dalam psikologi bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri. Ia tumbuh dari cara kita berpikir, merasa, berhubungan, dan memaknai hidup. Awet muda adalah tentang menjaga semangat hidup tetap menyala, meski usia terus berjalan. Keriput mungkin tak terhindarkan, uban mungkin akan bermunculan. Tapi, hati dan pikiran yang muda bisa kita pelihara selamanya. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, teruslah mencintai, dan teruslah tertawa. Sampai jumpa di kesempatan lain, hanya di Pondok Psikologi.